Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa maling baju hitam harus berhadapan dengan sepasang iblis betina. Siapakah yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dewa maling terkejut. Tombak Trisula hampir saja terlepas dari tangan kanannya. Namun dia selamat dari pukulan es iblis yang amat berbahaya yang telah dilepaskan oleh Nila Maharani dari atas cabang pohon di sebelah kiri sana. Sebenarnya, tombak mustika itulah yang telah menyelamatkan Dewa maling. Kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mungkin dia sudah mendapat celaka saat itu. Baru terlepas dari bahaya maut itu, Dewa maling dibikin kaget lagi oleh kiblatan sinar kuning yang datang dari samping kanan. Sekali lagi, tombak Trisula dibabatkannya. Meskipun kali ini untuk kedua kalinya dia berhasil menyelamatkan diri, namun Dewa maling menjadi gugup sewaktu dari depan dan dari belakang kembali setiup angin dingin luar biasa menyambar dan dari depan selai sinar kuning menderu. Hanya ada dua jalan untuk menyelamatkan diri dari dua serangan ganas meminta jiwa itu. Pertama, memutar tombak Trisula. Namun, ini masih memberi kesempatan salah satu serangan akan melanda tubuhnya Dewa maling, yaitu bila gerakannya menangkis skala cepat dengan perbawa dua serangan tersebut. Cara kedua ialah dengan melompat ke atas. Dan cara inilah memang yang paling baik. Tanpa membuang tempo lagi, Dewa maling menjejakkan kedua kakinya. Sambil memutar tombak Trisula di sekeliling tubuhnya, Dewa maling melesat ke udara setinggi 7 tombak. Satu pukulan keras menghantam bahu kanan Dewa maling. Tulang selangkanya patah remuk. Jari Dewa maling setinggi langit. Ketika dia terguling di tanah dan bangun dengan tertati-tati, baru disadarinya bahwa tombak Trisula tak ada lagi dalam genggaman tangan kanannya. Dia memandang ke depan. Senjata mustika itu kini dilihatnya berada di tangan Nila Maharani yang berdiri dengan bertolak pinggang dan menyembunyikan senyum mengejek. Dewa maling menggerutu setengah mati. Pada waktu dia melompat ke udara tadi, Nila Maharani yang berada di belakangnya tanpa diperhitungkan lagi oleh Dewa maling telah menyusukan satu pukulan. Tapi tangan yang keras dan sekaligus berhasil merampas tombak Trisula dari tangan Dewa maling. Manusia-manusia haram jadah. Maki Dewa maling secara menggerakkan tangan mengeluarkan senjatanya, yakni sebuah suling berwarna hijau, dan mendekatkannya ke bibir. Sebelum Dewa maling meniup senjata itu, Nila Maharani telah menyerbu dengan tombak Trisula. Maki Dewa maling, dia terpaksa melompat jauh. Dan sejak detik itu tak punya kesempatan lagi untuk mempergunakan suling hijaunya. Karena setiap saat dia dibikin sibuk oleh serangan tombak Trisula yang menderu, ditambah pula dengan pukulan-pukulan tangan kosong Nila Mahadewi yang ikut bantu kakaknya. Kalau aku bertahan terus, lama-lama aku bisa percuma di sini. Membatin Dewa maling baju hitam sambil mengelakkan satu tusukan tombak yang dilancarkan Nila Maharani dengan gerakan yang tidak kelihatan oleh kedua lawannya. Dewa maling mengambil sebuah benda sebesar tutup botol berwarna hitam. Betina-betina edan,
teriak Dewa Maling Baju Hitam kemudian. "Jika kalian benar-benar lihai, tangkislah senjata rahasiaku ini." Lalu dengan tangan kirinya, Dewa Maling Baju Hitam melemparkan benda tersebut. Nila Maharani juga menyangka bahwa benda hitam itu betul-betul satu senjata rahasia. Tak payah lagi segera menyapu dengan tombak Trisula. Trang! Begitu benda hitam dan tombak Trisula beradu, terdengar suara letupan dan asap hitam yang amat tebal bertebar dengan cepatnya di seluruh tempat, menghalangi pemandangan mata yang bagaimanapun tajamnya. "Kurang ajar, kita tertipu," seru Nila Maharani. Dan betul saja, ketika asap hitam lenyap, Dewa Maling Baju Hitam pun tak tampak lagi mata hidungnya di situ. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari kematian di tangan sepasang iblis betina dan mengobati lukanya, dalam hati Dewa Maling Baju Hitam timbullah dendam kesumat untuk menuntut balas. Di samping itu, dia bertekad bulat untuk mendapatkan tombak Trisula kembali. Namun disadarinya bahwa kedua hal itu tak mungkin terlaksana kalau hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Untuk itu, Dewa Maling Baju Hitam segera menemui beberapa orang kawan satu alirannya. Maka sewaktu hari menjelang malam, bersama orang-orang itu dia berunding di satu pondok, mengatur rencana balas dendam dan merampas tombak Trisula. Mereka berjumlah 4 orang termasuk Dewa Maling sendiri. Di samping kanan Dewa Maling duduk seorang laki-laki bertubuh kecil pendek, atau lebih tepat kalau dikatakan kate. Si kate ini berkepala botak licin, berkilat. Berlawanan dengan kepalanya yang licin pelontos itu, mukanya penuh ditumbuhi brewok atau cabang bau yang meranggas liar karena tak pernah dicukur. Siapakah adanya pemuda ini? Ia adalah Warok Kate, seorang pemimpin rampok jahat yang bersarang di hutan Jatiluwak. Ilmunya tinggi karena dulu dia ada seorang murid pertapa sakti yang kemudian menyeleweng jadi orang jahat. Mengenai Warok Kate ini, bacalah jilid pertama cerita silat Mahesa Kelut, Pedang Sakti Keris Ular Mas karangan Bastian Tito. Orang kedua yang duduk di sebelah kiri Dewa Maling Baju Hitam ialah seorang laki-laki yang cuma punya satu mata. Matanya sebelah kanan hanya merupakan rongga hitam yang mengerikan. Seperti Warok Kate, dia pun memelihara brewok yang teramat lebat. Tampangnya bukan saja seram, tapi juga bengis kejam. Dia bernama Parakaseta, yang mendapat julukan buaya mata satu dari Kali Progo, karena bersama beberapa anak buahnya, dia sejak lama menjadi buaya sungai yang ditakuti. Siapa atau perahu mana saja melewati Kali Progo, pastilah akan dirampok dan para penumpangnya dibunuh dengan semena-mena sekalipun mereka menyerahkan barang-barang secara sukarela. Orang ketiga duduk di depan Maling Baju Hitam. Tubuhnya kurus tinggi, wajahnya senantiasa pucat macam orang mau mati besok, sedang sepasang matanya selalu saja berair. Dia mengenakan jubah ungu gelap, namun tak satu orang pun yang tahu. Dia dikenal dengan nama gelaran yaitu Setan Ungu Muka Pucat. Manusia ini bukan bangsa maling atau perampok ataupun buaya air, namun dia merupakan seorang tokoh golongan hitam yang banyak hubungan rapat dengan orang-orang jahat. Nah, kalian sudah tahu jelas siapa musuh yang bakal kita hadapi. Kedua iblis betina itu memang sakti dan berkepandaian tinggi. Tapi dengan tipu daya serta jumlah kita yang berempat ini, masakan keduanya bisa berkutik? Memang aku sendiri punya dendam kusuma terhadap mereka sejak 3 bulan lewat, kata buaya mata satu Kali Progo. Nah, apalagi kalau begitu, dendam kusumat apakah? Tanya Dewa Maling pula. Suatu hari, anak buahku merampok habis-habisan sebuah perahu dagang di muara Kali Progo. Tahu-tahu muncullah kedua iblis haram jada itu mempreteli hasil rampokan mereka. Anak buahku melawan 5 orang, bunuh mentah-mentah. Seorang masih sanggup melarikan diri dengan jalan menyelam di sungai secara diam-diam, lalu melaporkan kejadian itu kepadaku. Sewaktu aku mendatangi muara sungai, bang, betina itu sudah kabur bersama barang-barang rampokan. Sunyi sejenak, lalu terdengar Warok Kate bertanya,
kapan kita akan mendatangi tempat mereka? Malam ini juga Warok, lebih cepat, lebih baik, jawab dia maling baju hitam. Sret! Warok Kate mencabut golok besar di pinggangnya sambil meraba-raba bagian yang amat tajam dari senjata itu, dan sambil mengiringai dia berkata, "Tenanglah Golok, malam ini kau bakal minum darah segar." Lalu dengan tertawa mengekeh disarungkannya senjata tersebut. Berhasilkah empat sekutu dalam kejahatan itu menghadapi sepasang iblis betina? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.